Enzo Maresca telah berubah dari pemain muda Liga Inggris yang dilupakan menjadi asisten Pep Guardiola yang paling diburu dan sekarang menjadi target utama manajer Chelsea. The Blues telah meminta izin kepada Leicester City untuk berbicara dengan manajer mereka yang mengantarkan Leicester juara divisi Championship di saat Chelsea tengah mencari pengganti Mauricio Pochettino. Hal ini seharusnya bisa mengakhiri pencarian manajer baru Chelsea dengan Enzo Maresca sebagai yang terbaru di kursi panas Stamford Bridge yang selalu berganti. Tapi siapa sebenarnya pria Italia berusia 44 tahun ini? Dan kenapa Chelsea wajib mendapatkannya? Apakah ia sudah layak menjadi pelatih di Premier League yang keras? Simak penjelasannya sebagai berikut. Enzo Maresca, pemain muda yang terlupakan. Enzo Maresca sebenarnya memulai karir bermain profesionalnya pada usia 18 tahun bersama West Brom setelah menimba ilmu di sistem junior Cagliari. Itu terjadi meskipun dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali saat pertama kali tiba di West Midlands. Maresca menjalani 2 musim bersama The Baggies sebelum akhirnya pindah ke Juventus pada tahun 2000 dengan kesepakatan transfer yang mencatatkan rekor bagi West Brom senilai 4,5 juta pound sterling. Dia bermain di bawah 2 pelatih hebat di Turin, yaitu Carlo Ancelotti dan juga Marcelo Lippi. Enzo Maresca pernah bermain di seluruh Eropa untuk Bologna, Piacenza, Fiorentina, Sevilla, Olympiakos, Malaga, Sampdoria, dan Palermo. Dia kemudian mengakhiri karir bermainnya pada tahun 2017 bersama Hellas Verona di divisi kedua Italia. Murid Pep Guardiola yang paling diburu. Enzo Maresca saat ini dianggap sebagai salah satu pelatih muda yang paling menarik di dunia. Lahir di Italia pada tahun 1980, ia berhasil membawa Leicester City meraih gelar juara Championship di musim pertamanya sebagai pelatih The Foxes. Karir manajerialnya dimulai di klub kecil Italia Ascoli, sebelum direkrut oleh Manchester City pada tahun 2020 untuk melatih elite development squad mereka. Dia membawa tim junior tersebut meraih gelar Premier League 2 di musim pertamanya bekerja untuk The Citizens, sebuah tim yang saat itu diperkuat oleh Cole Palmer. Pekerjaan di tim senior pertamanya adalah bersama Parma, tetapi dia dipecat setelah hanya beberapa bulan karena gagal tampil impresif. Meskipun tim bermain di Serie B dan Maresca memiliki skuad yang impresif, sayangnya Maresca gagal membawa Parma promosi ke Serie A. Dia kembali ke Manchester City dan bekerja sebagai salah satu asisten Pep Guardiola untuk musim 2022-2023 saat mereka meraih treble winner. Maresca kemudian mengambil alih posisi pelatih skuad Leicester City yang terdegradasi musim panas lalu dan langsung memberikan dampaknya. The Foxes memenangkan gelar Championship musim lalu. Maresca menunjukkan dedikasinya pada pekerjaan tersebut dengan tinggal di tempat latihan selama 2 bulan pertama setelah pengangkatannya. Dia dianggap sebagai murid terbaik Pep Guardiola dan pernah berkata, bagi seorang pelatih, penting untuk memiliki mentalitas seperti pemain catur. Belajar banyak dari pelatih kelas dunia. Selama karir bermainnya sebagai seorang pemain sepak bola, dia pernah bermain di bawah Carlo Ancelotti dan Marcelo Lippi, dan juga bersama mantan bos Brighton, Roberto De Zerbi. Saat itu, Ancelotti baru saja memulai karirnya sebagai manajer, dan Maresca bisa melihat dengan jelas bagaimana Ancelotti sangat ingin menjadi pelatih. Menurutnya, Ancelotti adalah sosok yang sangat tegas, jujur, dan rendah hati, dan luar biasa dalam hal hubungan dengan para pemainnya. Sementara itu, Marcelo Lippi di mata Maresca dirasa jauh lebih tegas, tetapi fantastis dalam hal motivasi. Setelah pensiun dari lapangan sebagai pemain bola, Maresca sempat absen selama 3 tahun sebelum kembali ke dunia sepak bola bersama Elite Development Squad City, menjuarai Premier League 2 pada tahun 2021. Pelatih ahli taktik ini sempat melatih Parma sebelum kembali ke City pada tahun 2022 sebagai asisten Guardiola. Hal tersebut memberi Maresca kesempatan untuk belajar dari legenda Spanyol itu secara langsung, seperti yang pernah dilakukan oleh Mikel Arteta sebelum mengambil alih pekerjaan di Arsenal. Jadi, tak lama kemudian, giliran Maresca untuk mengambil langkah berani ketika Leicester City yang baru saja terdegradasi dari Liga Premier datang menawarinya pekerjaan. Menurut Maresca, datang ke Leicester City adalah keputusan yang mudah karena ide mereka selaras dengannya. Leicester City ingin mengubah cara bermain mereka dan menyegarkan segalanya. Dan yang paling penting adalah mereka sabar.
Leicester City tahu terkadang perubahan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Mereka menyadari itu, dan menurut Maresca, ketika klub sadar dan sabar, satu-satunya target adalah mewujudkan apa yang mereka inginkan. Masalahnya adalah ketika orang mulai gugup, ini bisa menjadi masalah besar. Misalnya seperti yang dilakukan oleh juragan Chelsea. Peran besar dalam kebangkitan Leicester City. City merekrut asisten manajer Carlos Vicens dan Joan Molino setelah Guardiola memberikan restu kepada Maresca untuk pergi. Sejak awal, Pep Guardiola tahu bahwa Maresca benar-benar ingin menjadi manajer, dan Pep selalu mendorong Maresca untuk terus berkembang. Maresca mengubah Foxes menjadi tim berbasis penguasaan bola yang secara teratur berbaris dengan formasi 4-3-3 atau terkadang 4-2-3-1 sambil dikenal bermain dengan inverted fullback. Timnya semakin kuat dan akhirnya mengungguli Ipswich dalam perebutan gelar dengan selisih hanya 1 poin. Namun sepak bola revolusioner Maresca di King Power Stadium harus dibayar mahal dengan klub-klub top Eropa yang tiba-tiba memperhatikannya. Kenapa Maresca tepat bagi Chelsea? Dan untuk Chelsea, Enzo Maresca sesuai dengan kriteria mereka. Mantan bos Tottenham dan PSG yang berpengalaman, Mauricio Pochettino, meninggalkan klub hanya setelah 1 musim dan berselisih dengan dewan direksi. Jadi untuk ketiga kalinya di bawah kepemilikan bersama Todd Boehly dan Behdat Eghbali, mereka kembali mencari seorang pelatih. Tetapi dewan direksi tidak sedang mencari seorang pelatih yang sudah punya koleksi banyak trofi dan selalu ingin ikut dalam mengambil keputusan dan juga menjalankan klub. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada manajer muda dengan ide-ide segar yang akan melakukan bagian mereka untuk mengubah keadaan di lapangan dan menyerahkan sisanya kepada hierarki klub. Kieran McKenna, manajer Ipswich yang baru saja dikalahkan oleh Leicester City asuhan Maresca, awalnya adalah sosok favorit untuk menempati posisi tersebut. Namun Chelsea memberitahu McKenna, yang juga dikaitkan dengan posisi Erik ten Hag di Manchester United, bahwa dia tidak lagi dipertimbangkan untuk posisi manajer Chelsea. Pelatih Brentford, Thomas Frank, adalah orang lain yang masuk dalam opsi dewan direksi The Blues. Tapi dari semuanya, tidak ada yang membuat dampak lebih besar dari Maresca, yang sekarang semakin mendekati kesepakatan untuk mengambil alih posisi manajer di Chelsea. Ini sebenarnya akan merugikan tim London Barat itu sekitar 10 juta pound sterling sebagai kompensasi memboyongnya dari Leicester City. Tetapi dewan klub merasa itu akan menjadi biaya yang dikeluarkan dengan baik. Mereka terdorong saat melihat anak didik Guardiola lainnya, yaitu Mikel Arteta, yang telah mengubah Arsenal menjadi penantang gelar juara. Dan Maresca menghadapi tugas yang sama menantangnya setelah Chelsea mengakhiri musim dengan mengecewakan di posisi ke-6 klasemen. Pochettino bertahan 1 musim, Graham Potter hanya setengah tahun lebih, dan Thomas Tuchel hanya 4 bulan bekerja di bawah Boehly dan Eghbali. Sekarang tinggal masalah waktu sampai Maresca menjadi yang terbaru untuk mencoba dan membawa Chelsea kembali ke masa kejayaan mereka yang syarat dengan trofi. Dia akan ditawari kontrak 3 tahun sebagai tanda komitmen The Blues untuk menjadikan penunjukan itu sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Dan Chelsea berharap bisa menyelesaikan kesepakatan itu hanya dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana menurutmu? Apakah Enzo Maresca akan mampu membawa Chelsea terbang tinggi? Atau Todd Boehly akan kembali dengan sumbu pendeknya dan terburu-buru memecat manajer barunya sebelum sempat menunjukkan hasil? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.